Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Apakah kalian baik? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah kalau baik. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat untuk memulai pelajaran hari ini. Baik, untuk selanjutnya mungkin untuk memulai pelajaran yang akan saya sampaikan, saya akan mengabsen terlebih dahulu. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua, Bu. Alhamdulillah jika masuk semua ya. Untuk pelajaran hari ini, Ibu akan membahas pergaulan dalam Islam. Jadi untuk anak-anak di sini sekiranya mungkin ada yang ditanyakan, nanti ditanyakan. Mungkin ada yang kurang paham, silahkan ditanyakan sama Ibu. Jadi di sini Ibu akan membahas pergaulan dalam Islam. Nah, dari mungkin ada yang tahu pergaulan dalam Islam itu seperti apa? Belum tahu, belum, Bu. Atau mungkin ada yang tahu pengertian dari pergaulan? Bergaul itu ya berteman, Bu. Baik, bagus. Kalau dari yang lainnya ada yang tahu pergaulan itu apa? Belum tahu, Bu. Jadi pergaulan itu adalah benar yang dikatakan Jana, tapi belum belum jawabannya lebih pas gitu. Jadi pergaulan itu adalah sebuah suatu kebutuhan setiap manusia sebagai makhluk sosial, yang dimana kita itu sebagai manusia itu berinteraksi dengan manusia yang lainnya gitu kan. Dari pergaulan itu lalu kita kaitkan dengan pergaulan dalam Islam. Jadi pergaulan dalam Islam itu yaitu suatu untuk yang berinteraksi untuk manusia satu dengan yang lainnya. Namun di sini tetap dia berada dalam akhlak dan budi pekerti yang yang mereka pakai, menggunakan bahasa-bahasa yang baik dan bergaul gitu kan. Jadi untuk pergaulan dalam Islam ini tuh ada 4. Ada yang tahu? Ada 4. Apa saja? Ada yang tahu? Ya. Jadi dari pergaulan dalam Islam ini ada 4. Yang pertama itu pergaulan dengan teman sebaya. Yang kedua ada yang tahu? Yang kedua itu pergaulan dengan orang tua yang lebih tua dari atas kita. Mungkin yang ketiga ada yang tahu? Yang ketiga itu ada pergaulan dengan orang yang lebih muda di kita gitu, di atas di sebaya atau di suatu lingkup pergaulan itu kan ada pergaulan dengan yang lebih tua dan yang lebih muda gitu. Yang keempat ada yang tahu? Enggak, Bu. Yang keempat itu pergaulan dengan lawan jenis. Nah, itu ada 4. Terus untuk yang pertama Ibu akan membahas dan mengupas yaitu pergaulan dengan teman sebaya. Mungkin dari kalian ada yang tahu tentang pergaulan dengan teman sebaya, namun dikaitkan dengan pergaulan dalam Islam gitu. Ada yang lebih tahu bagaimana cara bergaul dengan teman sebaya, namun tetap berada dalam pergaulan menggunakan akhlak dan budi pekerti, misalnya dalam hal berbicara dan lain-lain.
Nah, dalam bergaul itu ada dalam bahasa Arab, bergaul itu diartikan dengan suhubah. Bergaul ya. Ada yang tahu arti dari kata suhubah ini apa? Belum Bu, baru dengar. Suhubah itu diambil dari kata sahibah yang berarti berteman. Ingat tadi apa yang dikatakan berteman. Jadi untuk bergaul dari teman sebaya itu cara kita untuk mencari teman sebaya itu kan, untuk kita mencari teman dengan sebaya itu menurut kalian itu harus seperti apa? Ada yang tahu? Misalnya harus berperilaku yang baik, harus yang baik-baik, tidak mengajak dengan kepada hal-hal yang buruk. Ada yang tahu? Ya Bu, Ya, harus ramah. baik, bagus. Mungkin ada lagi yang tahu? Tidak ada ya. Jadi cara mencari teman sebaya yang menurut Islam itu ada juga, dan beberapa. Yang pertama itu cerdas. Mengapa dia cerdas? Yaitu kecerdasan bagaimana kita bergaul dengan orang-orang yang cerdas. Itu pun dia untuk berinteraksi itu tidak, ketika kita berbicara itu tidak ada hal-hal yang negatif yang mereka tangkap ketika kita dalam bercanda. Jadi dia tidak menganggap selalu serius, namun tetap dalam keadaannya dalam berbahasa yang baik, tidak mengucapkan kalimat kasar dan lain-lain. Terus yang kedua itu memiliki akhlak yang baik. Selain kita untuk bergaul, memilih teman itu memiliki akhlak yang baik. Nah, yang ketiga itu bukan orang fasik. Nah, dari yang bukan orang fasik ini yaitu orang yang jarang berbuat baik karena ia tidak takut kepada Allah. Jadi merupakan sosok yang tidak dari orang fasik ini itu orang yang senantiasa berbuat dosa, walaupun perbuatan dosanya merupakan dosa kecil, tapi tetap dalam keadaan maksudnya itu dalam berbuat dosa tidak begitu besar. Jadi untuk memilih teman itu kan harusnya baik-baik. Bagaimana untuk melanjutkan kalian untuk melanjutkan sifat-sifat yang baik, selalu dalam jalan selalu tidak, bagaimana teman kalian itu tidak mengarahkan kalian untuk ke hal-hal yang buruk begitu. Nah, yang keempat ini bukan orang yang rakus. Jadi terus yang ada juga bergaul dengan teman sebaya. Ada yang tahu dari ada bergaul dengan teman sebaya itu harus seperti apa? Saling menghargai Bu. Nah, bagus. Saling menghargai, saling menghormati dengan teman yang sebaya ya. Saling menghormati, terus udah itu saling tolong menolong dalam keadaan susah. Misalnya temennya ada yang susah, kalian menolong gitu kan. Terus sudah itu selain itu cinta dan kasih sayang. Jadi selain kalian berteman maupun bergaul, itu pun tidak, ketika saling menolong pun ada rasa kasih sayang gitu dengan teman sebayanya. Terus udah itu ada hadis dari Rasulullah SAW bahwasanya man la yarhamun nasa la yarhamuhullah. Ada yang tahu artinya apa? Enggak Bu. Jadi di sini jelaskan, barang siapa yang tidak menyayangi sesama manusia nih, saya tidak akan disayangi oleh Allah. Jadi jika kalian juga sayang kepada Allah, itu pun kita harus saling menyayangi antara teman sebaya, teman di sekeliling kita, orang-orang yang ada di dalam sekeliling kita. Selalu berbuat baik gitu. Yang itu tuh ada lagi saling menasehati. Nah, dari yang tadi itu yaitu kalau misalnya temannya berbuat yang tidak baik, ya kalian sebagai teman yang baik menasehati, memberi jalan yang bagus. Ketika temannya misalnya dia berada dalam jalan yang ibaratnya tidak
ini ya dalam Islam misalnya keluar dari ajaran Islam, bukan keluar dari ajaran Islam, kayak misalnya bergaul kayak narkoba segala macam misal, nah itu kalian harus apa di situ harus saling nasihatin bagaimana mengarahkan dia tetap berada di jalan yang benar gitu kan. Ada lagi tuh larangan-larangan dalam bergaul dengan teman sebaya. Itu yang pertama apa, ada yang tahu nggak? Bermusuhan. Jadi larangan dalam bergaul dengan teman sebaya itu tidak boleh bermusuhan. Yang kedua, yang kedua itu ada melanggar norma-norma yang dilarang oleh agama. Kayak misalnya bergaul, memakai melanggar norma agama berarti melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan-aturan yang diajarkan dalam agama Islam. Lalu udah itu tidak boleh berzina. Walaupun kalian berteman dengan laki-laki, teman sebaya kalian kan pasti ada teman, bukan berarti perempuan dengan perempuan. Di situ ada perempuan dan laki-laki. Jika adanya perempuan dengan laki-laki itu pasti akan adanya saling tatap muka dan lain-lain, pastinya akan menimbulkan berzina. Ya tidak, itu yang dilarang oleh agama Islam. Tidak meminum minuman keras, selain itu tidak boleh dalam ajaran Islam kita minum minuman keras. Ya kalau bisa ya minum air putih aja lah ya. Tidak harus minum seperti itu. Terus itu tidak boleh memakai narkoba, itu sangat dilarang oleh agama. Kenapa begitu? Selain merusak kesehatan, itu pasti akan merusak daya pikir dan lain-lain gitu kan. Tidak sehat mengkonsumsi narkoba, yaitu obat-obatan yang dilarang. Ada juga tuh, ada bergaul dengan selain itu pun ada juga dari narkoba, minuman keras dan lain-lain. Itu ibu ini menanyakan kepada kalian, jika ada temannya yang memang memakai misalnya meminum minuman keras, bagaimana kalian menasihatinya? Ada yang tahu? Menasihati misalnya dia memakai narkoba nih, bukan meminum minuman keras. Kalian sebagai teman sebayanya gitu kan, apa yang harus kalian supaya teman kalian berubah, tidak meminum keras lagi? Apa yang tahu? Tunjuk tangan. Jelasin. Tahu? Jadi ketika kalian melihat teman-teman kalian yang memang dia meminum minuman keras, sebaiknya kalian mengarahkannya dengan cara menasihatinya yaitu secara pelan-pelan. Tidak harus misalnya kamu minum keras segala macam, saya nggak sampai kalian menasihati dengan nada keras, itu nggak boleh. Karena kita juga sebagai orang sebagai teman sebayanya yang baik, menasihati ya seala kadarnya saja. Namun tetap kita kasih nasihat yang baik, sehingga dia kan pasti akan berpikir, berubah gitu kan. Insya Allah dia akan berubah. Baik, dari keempat pergaulan dalam Islam ini, Ibu menjelaskan satu tadi, Ibu membahas dan mengupas bagaimana bergaul dengan teman sebaya. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan terkait 2 dan 3, 4 pergaulan dalam Islam ini nanti minggu depan. Jadi sekian yang Ibu dapat sampaikan, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Untuk mungkin ada salah kata yang Ibu ucapkan, itu mohon dimaafkan. Mungkin itu saja. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.